kelas Pendidikan Biologi B tahun 2021. Hari ini akan melaksanakan proyek ketergantungan antar makhluk hidup dengan dosen pengampu Ibu Nailul Rahmi Aulia, SPD MPD, dengan kelompok 2 yang beranggotakan saya Melveni Fitris, saya Revita Alif Pramesti, saya Ririn Anindya Putri, saya Dwi Kurnia Putri, saya Mutia Aya Arsihab, saya Deva Dewi Nasari. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah box, jangkrik, cacing tanah, tanaman kemangi dan rumput. Cara kerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu, memasukkan tanah sampai setinggi 2 cm dari dasar wadah. Kemudian, memasukkan cacing, rumput, dan tanaman kemangi disertai menuangkan tanah kembali. Tak lupa untuk memasukkan jangkrik ke dalam wadah tersebut. Setelah semua bahan sudah masuk, tutup kembali wadah tersebut. Maka, proyek ketergantungan makhluk hidup berupa ekosistem darat ini siap untuk diamati. Pengamatan dimulai pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 15.00. Pada pukul 16.30 terlihat bahwa daun pada tumbuhan telah habis dimakan oleh jangkrik. Lalu muncul uap udara di sekitar sisi wadah. Pengamatan akan dilakukan selama 7 hari. Pada hari Sabtu 19 November 2021 terlihat semakin banyak uap udara yang nampak dalam wadah tersebut. Keadaan jangkrik sudah tidak seaktif pada hari pertama pengamatan dan sudah ada jangkrik yang mati. Kondisi tanaman pada pengamatan hari ini sudah berantakan dan habis dimakan oleh jangkrik. Pada pengamatan hari terakhir, sudah tidak tampak uap udara dalam wadah, tetapi nampak titik-titik air dalam wadah tersebut. Kondisi jangkrik saat ini ada 2 ekor yang sudah mati. Adapun jangkrik yang masih hidup, kondisinya semakin lemas dan terjadi perubahan bentuk pada bagian punggung jangkrik tersebut berupa berubah memanjang seperti bentuk rumput. Aroma dalam wadah tersebut juga tercium semakin tidak sedap. Sampai pengamatan hari terakhir, cacing masih hidup dan tanah dalam wadah tersebut semakin gembur. Analisis. Pada percobaan ini bertujuan untuk membuktikan peristiwa hubungan ketergantungan makhluk hidup pada sebuah ekosistem. Kelompok kami membuat sebuah ekosistem darat pada sebuah terarium sederhana, yaitu box plastik yang diisi dengan komponen-komponen di dalamnya, baik biotik maupun abiotik. Komponen biotiknya terdiri dari tumbuhan dan hewan, yaitu cacing, jangkrik, rumput, dan tumbuhan kemangi, dan untuk komponen abiotik berupa tanah. Pada pengamatan pertama, terlihat daun tumbuhan kemangi telah habis dimakan oleh jangkrik karena jangkrik merupakan makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri yaitu memerlukan makanan untuk memenuhi nutrisi tubuh yang digunakan untuk menghasilkan energi dan mengatur metabolisme tubuh. Lalu terlihat juga adanya uap air di sekitar sisi wadah. Hal ini dikarenakan jangkrik melakukan respirasi juga merupakan ciri makhluk hidup, yaitu suatu proses oksidasi bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan sejumlah energi.
Terlihat juga kondisi tanah yang semakin menjadi gembur dengan keadaan lembab dan banyak rongga. Cacing membuat lubang yang bergerak secara horizontal dalam tanah, meninggalkan bekas rongga dalam tanah yang dapat mengalirkan udara dalam tanah berupa oksigen, karbon dioksida, dan pertukaran zat-zat lain dalam tanah sehingga aerasi tanah baik. Pada pengamatan kedua, terdapat jangkrik yang mati sebanyak 2 ekor. Hal ini disebabkan karena tumbuhan rumput dan kemangi yang menjadi makanan mulai habis, dan terjadi kompetisi dalam mendapatkan makanan di dalam populasi jangkrik, serta ketersediaan oksigen yang terbatas karena tumbuhan yang melakukan fotosintesis sudah berkurang, sehingga 2 ekor jangkrik ini tidak dapat bertahan hidup. Uap air juga mulai menghilang karena jangkrik yang melakukan respirasi semakin sedikit. Tercium juga bau tidak sedap karena terdapat makhluk hidup yang melakukan metabolisme. Pada pengamatan ketiga, kondisi jangkrik yang masih hidup dalam keadaan lemas karena tumbuhan sudah tidak ada sehingga tidak ada makanan dan oksigen pun juga terbatas. Tumbuhan habis karena jumlah tumbuhan tidak sesuai dengan jumlah jangkrik yang banyak, sehingga tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Terdapat juga cacing yang masih hidup, sehingga tanah semakin gembur. Hubungan simbiosis antara tumbuhan dan cacing adalah jangkrik yang memakan tumbuhan kemungkinan akan menyebabkan adanya sisa daun yang jatuh ke tanah. Cacing yang berada di dalam tanah dan berperan sebagai denitrivor akan mendapatkan makanan dari sisa daun yang jatuh tersebut. Cacing yang tetap sehat akan mengemburkan tanah dan membuat tumbuhan tetap sehat. Maka terjadilah hubungan simbiosis antara cacing dan tumbuhan, yaitu simbiosis mutualisme. Kesimpulan yang didapatkan dari percobaan yang telah kami lakukan adalah dalam suatu ekosistem terdapat hubungan ketergantungan antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Komponen biotik penyusun ekosistem dapat membentuk jaring-jaring makanan yang terdiri atas produsen, dalam percobaan ini yaitu tumbuhan kemangi dan rumput. Kemudian konsumen, dalam percobaan ini yaitu jangkrik, dan dekomposer atau pengurai, serta detritivor, dalam percobaan ini yaitu cacing. Kemudian, antara komponen biotik tersebut terdapat hubungan yang disebut simbiosis. Jika salah satu komponen baik abiotik maupun biotik dalam suatu ekosistem hilang, maka keberadaan komponen lain akan terancam. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Sekian video project dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.